Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pengajian kita tentang udhiyah yang kita ambil dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Rasulullah ketika akan menyembelih kurban, beliau mengucapkan doa Bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka atau wa ilaika, dengan nama Allah yang maha besar, ya Allah, darimu dan untukmu. Kemudian ada lagi Bismillah wallahu akbar Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal minni. Ya Allah, dengan nama Allah dan Allah yang maha besar, Allahumma minka, ya Allah, darimu dan untukmu, wa taqabbal minni, terimalah kurbanku ini. Disunahkan agar yang menyembelih kurban tersebut adalah orang yang berkurban itu sendiri. Disunahkan agar yang menyembelih kurban tersebut korban tersebut adalah orang yang berkurban itu sendiri, berdasarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menyembelih hewan kurbannya sendiri. Namun dibolehkan juga diwakilkan kepada orang lain, karena diriwayatkan beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih 100 ekor hewan kurban. Sebagiannya oleh beliau diwakilkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan perempuan juga dibolehkan menyembelih kurbannya sendiri, tapi dianjurkan agar untuk perempuan mewakilkan penyembelihan hewan kurban tersebut kepada orang lain. Bahkan ada ulama yang mengatakan, seperti dikatakan dalam kitab Majmu' ini, bahwa untuk perempuan dimakruhkan menyembelih hewan kurbannya sendiri. Menyembelih hewan kurban, apakah misalnya seseorang yang menyembelih hewan kurban orang lain, seorang yang diwakilkan untuk menyembelih hewan kurban orang lain, apakah ia mesti menyebutkan nama orang yang berkurban? Ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak mesti menyebutkan nama orang yang berkurban, karena niat orang yang berkurban itu sudah mencukupi. Tetapi jika ia tetap menyebutkan nama orang yang berkurban, maka itu boleh dilakukan. Bahkan ada ulama yang menganjurkan disebutkan nama orang yang berkurban, seperti dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika beliau akan menyembelih kurban, beliau menyebutkan nama beliau sendiri, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad thumma dhaha. Ya Allah, kata Rasul, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian Rasulullah menyembelih hewan kurbannya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian juga ada riwayat ulama mengatakan Rasul juga menyebutkan, membacakan ketika menyembelih kurban, membacakan doa ini, Bismillah wallahu akbar hadza minka walaka taqabbal min, siapa disebutkan nama orangnya. Jadi ketika orang mewakili seseorang melaksanakan penyembelihan kurban, dianjurkan membaca doa ini, Bismillah wallahu akbar hadza minka walaka taqabbal min, misalnya siapa, sebutkan namanya.
dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar, ini darimu dan untukmu, terimalah kurban ini dari siapa ya, dengan menunjukkan nama orang yang berkurban. Orang yang berkurban boleh memakan daging hewan kurbannya sendiri. Ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan hewan kurban itu dibagi tiga bagian. Ya, dua bagian untuk dibagikan, disodakohkan, dan dua per tiga disodakohkan, dibagikan kepada orang lain, dan 1/3 dimakan oleh yang dimakan oleh yang bersangkutan, oleh yang melaksanakan kurban. Itu jika kurbannya kurban sunat, ya, jika kurbannya kurban sunat. Jika kurbannya itu adalah kurban nadar, maka ya tidak boleh memakannya. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram hukumnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau seseorang memakan kurban nadarnya sendiri harus menggantinya. Jadi kalau kurbannya itu kurban nadar sehingga ia menjadi kurban wajib, ya kurban nadar itu berarti kurban wajib, ya, maka ia tidak boleh memakannya. Bukan hanya dia yang tidak boleh makannya, tapi juga demikian juga orang yang wajib ia beri nafkah keluarganya, misalnya istrinya dan anak-anaknya, itu juga tidak boleh memakan daging hewan kurban wajib atau kurban nadar. Semuanya itu kalau kurban nadar wajib disedekahkan. Jika kurban itu adalah kurban sunat, maka orang yang berkurban itu malah disunatkan, ya, dianjurkan memakan daging, sebagian dagingnya, tadi disebutkan 1/3-nya. Bahkan afdal, lebih utama baginya untuk memakan 1 suapan dari daging kurbannya itu untuk mengambil berkah dari kurbannya. Ada hadis riwayat Imam Baihaqi, wa kana idza raja'a akala min kabid udhiyati. Rasul setelah kembali melaksanakan setelah maksudnya roja itu kembali, artinya setelah beliau melaksanakan kurban, beliau memakan hati hewan kurbannya sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Ini ada sering orang menanyakan, apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Ya, itu sering orang menanyakan pertanyaan itu. Orang yang belum akikah boleh, ya, boleh melaksanakan ibadah kurban dengan alasan begini. Pertama, karena hukum akikah dan kurban itu sama-sama sunnah muakkad. Ya. Jadi pertama, ya, alasannya boleh orang yang belum akikah, ya, yang belum melaksanakan akikah, boleh melaksanakan ibadah kurban dengan alasan yang pertama, karena hukum akikah dan kurban itu sama-sama sunnah muakkad. Kedua, karena akikah itu kewajiban orang tua terhadap anaknya, ya, bukan kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri, kata sebagian ulama. Berdasarkan sabda Rasul, kullu ghulamin rahilatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya itu disembelihkan untuknya, tudbahu anhu, ya, pada hari ke-7 dari kelahirannya, rambutnya dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan 4 kitab Sunan, ya, kitab Sunan. Ada ini menurut mazhab Hanafi. Ini menurut mazhab Hanafi, ya, ibadah kurban itu menasakh, jadi menggantikan semua ritual penyembelihan hewan sebelum ibadah kurban tersebut. Dan termasuk dalamnya ibadah akikah. Nasakh itu berdasarkan ucapan Aisyah, ibadah kurban menasakh semua ibadah penyembelihan sebelumnya. Menasakh itu mengganti semua ibadah penyembelihan sebelumnya.
Demikian Dr. Wabah Zuhaili. Berdasarkan pendapat ini, ya, berdasarkan pendapat tadi itu, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang belum diakikahkan agar ia mengakikahkan dirinya sendiri setelah ia dewasa. Jadi berdasarkan pendapat ini, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang belum diakikahkan agar ia mengakikahkan dirinya sendiri setelah ia dewasa. Itu sebagian ulama. Tapi ada ulama yang lain, boleh seseorang yang belum diakikahkan oleh orang tuanya ketika ia mampu, sekalipun ia sudah tua, ya, sudah dewasa, maka ia boleh mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Membagikan daging kurban ke tempat lain, apakah hewan kurban itu disembelih di tempat orang yang berkurban maupun di tempat lain, tempat daging kurban dibagikan, ini rinciannya sebagai berikut, ya. Jadi boleh hukumnya membagikan daging kurban ke negeri lain, ke tempat lain, ya. Apakah hewan kurban tersebut disembelih di tempat orang yang berkurban maupun di tempat lain. Tempat lain itu maksudnya tempat daging kurban dibagikan. Ini rinciannya sebagai berikut menurut 4 madzhab. Menurut madzhab Hanafi, makruh, ya, hukumnya mengalihkan daging kurban dari satu negeri, dari satu daerah ke daerah lain. Sama seperti halnya zakat. Kecuali jika diberikan kepada kerabat orang yang berkurban itu, atau kepada penduduk daerah yang lebih membutuhkan. Pengalihan distribusi tersebut, ya, pengalihan tersebut tetap sah meskipun hukumnya makruh, ya. Menurut mazhab Maliki tidak boleh mengalihkan pembagian daging kurban ke negeri lain yang jaraknya sejauh jarak mengqashar sholat atau lebih, kecuali jika penduduk negeri tersebut telah lebih membutuhkan daripada negeri tempat yang berkurban, maka sebagian besar daging kurban wajib didistribusikan ke daerah tersebut, sedangkan sisanya diberikan kepada penduduk negeri orang yang berkurban. Menurut pendapat Imam Hambali dan Imam Syafi'i, sama seperti pendapat madzhab Maliki, boleh mengalihkan pembagian daging kurban ke suatu daerah lain yang jaraknya kurang dari jarak mengqashar sholat. Jika jarak tersebut melebihi jarak qashar sholat, maka hukumnya haram. Jadi ke daerah yang lebih dekat boleh, apabila sudah terpenuhi di daerah tempat orang yang berkorban tersebut. Boleh hukumnya menyembelih kurban untuk orang lain, ya. Dalam Musnad Ahmad disebutkan sebuah hadis dari Abu Rafi bahwa ketika Rasulullah berkurban, beliau membeli 2 ekor domba yang gemuk, bertanduk dan berputih bersih, lalu beliau menyembelih salah satu dari 2 ekor domba itu seraya mengucapkan, Allahumma hadza an ummati jami'an mimman syahidalaka bitauhid wa syahidali bil balagh. Ya Allah, ini dari umatku semuanya. Allahumma hadza an ummati jami'a. Ya Allah, ini dari umatku semuanya, di antara mereka yang bersaksikan tauhid untukmu dan bersaksi bahwa aku telah menyampaikan risalah Islam ini. Kemudian beliau menyembelih 1 ekor lagi dan mengucapkan hadza an Muhammadin wa ali Muhammad. Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian perlu diketahui bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah badaniyah, ya, ibadah fisik, ya, dan sekaligus maliyah, harta. Jadi ibadah kurban itu ibadah fisik dan ibadah harta. Rasul telah berkurban untuk umat, ya, dan keluarganya. Tentu saja mereka mendapatkan pahalanya. Karena jika tidak demikian, itulah perbuatan Rasul tidak mengandung makna apa-apa, gitu, ya. Karena jika itu tentulah perbuatan Rasul itu tidak mengandung makna apa-apa. Untuk orang yang telah meninggal dunia, kurban untuk orang yang berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, ini terdapat beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat madzhab Syafi'i, tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal. Maksudnya
untuk menurut pendapat mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i ya, sebagian maksudnya menurut di dalam mazhab Syafi'i ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan berkurban untuk yang telah meninggal dunia, kecuali jika orang yang meninggal dunia itu berwasiat sebelum ia berwasiat untuk diberikan kurban sebelum ia meninggal. Kemudian ada sebagian mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ada juga yang membolehkannya. Kalau tadi ada yang tidak membolehkannya, sebagian dari ulama mazhab Syafi'i ada yang tidak membolehkan kecuali untuk berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali ia berwasiat sebelum ia meninggal. Tapi ada juga sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan. Dalilnya adalah bahwa kurban itu kan sodakoh, sedangkan sodakoh bagi orang yang bersodakoh yang pahalanya diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal dunia itu diperbolehkan dalam agama, Kemudian menurut mazhab begini, jika orang yang telah meninggalkan dunia tersebut meninggalkan wasiat, maka orang yang memberi wasiat melaksanakannya ya, dan semua dagingnya mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang melakukan wasiat dan orang lain yang mampu tidak boleh makan daging kurban tersebut karena tidak ada izin dari orang yang telah meninggal dunia untuk memakan daging kurban tersebut. Menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia jika orang yang meninggal dunia itu tidak menyatakan sebelum ia meninggal. Jika orang yang meninggal itu menyebutkannya sebelum ia meninggal dan itu bukan nazar, ini perlu diperhatikan, dan itu bukan nazar, maka ahli warisnya dianjurkan agar melaksanakan kurban tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hambali boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Daging hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan, balasan pahalanya akan untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut. Menurut mazhab Hanafi sama seperti mazhab Hambali. Akan tapi menurut mazhab Hanafi haram hukumnya memakan daging kurban yang telah disembelih untuk orang yang telah meninggal dunia berdasarkan perintahnya. Semua dagingnya mesti diserahkan kepada fakir miskin. Itu ada di dalam Al-Fiqhul Islam wa Adilatu Dr. Wahbah Zuhaili jilid 4 halaman 2744. Wallahu a'lam bishawab.